Oke, kembali lagi bersama gua di channel IC Film. Jadi hari ini kita akan membahas film I Am Sam tahun 2001. Ya, mungkin beberapa orang sudah tahu film ini, tapi bagi yang belum, simak rangkuman berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih. Jadi sebelumnya ini adalah film yang menceritakan tentang seorang ayah yang mengalami latar keterbelakangan mental. Daripada penasaran, mari kita mulai saja film ini. Film I Am Sam dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang memiliki keterbatasan mental yang bernama Sam yang sedang bekerja di Starbucks. Ya, Sam adalah tipikal orang yang tekun, rajin, dan sangat ramah serta baik orangnya. Dan semua orang di toko itu sangat senang akan si Sam. Hari itu adalah hari spesial bagi Sam karena istrinya akan melahirkan anak pertama mereka. Meski memakai celemek Starbucks, ia pun pergi ke rumah sakit untuk melihat lahiran istrinya. Sewaktu anaknya lahir, istrinya pun terlihat tidak menyukai anaknya sendiri. Oleh karena itu, suster itu pun memberikan anak Sam yang berjenis kelamin perempuan itu kepada Sam, dan Sam pun memberikannya sebuah nama yang sangat indah, yaitu Lucy in the Sky. Alhasil muncullah namanya Lucy Diamond Dawson. Ya, panjang kali. Kita sebut saja si Lucy. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka pun ingin menaiki bus untuk pulang. Akan tetapi istrinya ini meminta Sam untuk menahan bus supaya ia bisa berlari dari kehidupan Sam dan Lucy. Sungguh istri yang kejam. Ngapain nikah kalau kayak gitu? Disinilah kehidupan Sam dimulai. Ia berperan sebagai seorang ayah sekaligus ibu yang pastinya sangat sulit bagi dirinya karena memiliki keterbelakangan mental. Mulai dari merawat anaknya, belanja keperluan anaknya, dan lain hal sebagainya. Sampai satu malam anaknya menangis terus-menerus sampai terdengar oleh tetangga-tangganya. Ya, sama tangga-tangganya juga. Tetangganya si Annie pun meneleponnya untuk bertanya ada apa dengan si Lucy. Di situ ia pun meminta bantuan Annie untuk datang karena nggak tega. Si Annie pun datang dan berkata bahwa seorang bayi butuh makan setiap 2 jam. Iya, kalau kita makan setiap 2 jam, gendut lah. Sam pun terus belajar cara merawat seorang bayi karena istrinya tidak peduli lagi dengan mereka. Sam mulai pandai merawat seorang bayi. Saat Lucy sedang tertidur, ia kedatangan teman-temannya yang sama-sama memiliki keterbelakangan mental. Hari demi hari pun terus berjalan antara Sam dan Lucy sampai Sam pun membawa Lucy ke tempat kerjanya dan menimbulkan masalah yang cukup banyak di sana karena Lucy sudah semakin besar, di mana membuat si Sam sangat kesulitan dan terpaksa ia pun menitipkan Lucy kepada Annie. Di situ Lucy pun sudah mulai lebih dewasa, ya balita mungkin, dan tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat cantik. Karena ia sudah besar, ia pun berkata kepada ayahnya bahwa ia memiliki ayah yang beda dengan ayah yang lainnya. Ya, meski begitu, Sam adalah ayah yang sangat baik. Mungkin jika dibandingkan dengan ayah normal lainnya, tidak semua ayah normal bisa seperti Sam. Sam pun berusaha untuk membuat Lucy bahagia dengan memilih sepatu untuk urusi bersama teman-temannya. Meski ia kekurangan uang, teman-temannya itu pun membantunya. Dan mereka semua mendapatkan balon dari toko tersebut. Hari-hari terus berlalu, di mana keesokan harinya, Lucy pun masuk ke sekolah untuk pertama kalinya ditemani oleh si Sam. Dan memiliki seorang teman yang bernama Connor, di mana temannya menyadari bahwa si Sam adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu berpura-pura baik dengan dirinya yang mengakibatkan ia ditangkap polisi karena wanita itu adalah orang jahat. Meski begitu, untungnya ia dibebaskan dan mengalami masalah baru kembali, di mana ternyata kecerdasan intelektual Sam itu sama seperti anak berusia 7 tahun yang mengakibatkan ia tidak bisa lagi mengurus Lucy. Di malam hari, Lucy tidak bisa membaca kata itu, begitu juga si Sam, karena ia bodoh. Iya, maaf kasar. Faktanya tidak, karena ia tidak bisa baca jika ayahnya juga tidak bisa baca. Ia pun kembali membaca dengan sangat lancar. Keesokan harinya, ia mengajak Lucy pergi makan ke tempat Bob untuk makan lalu bersenang-senang kemudian untuk terakhir kalinya sebelum berpisah. Suatu hari, Sam telah menyiapkan acara ulang tahun untuk Lucy. Di situ kedatangan seorang wanita dari pusat pelayanan anak. Setelah waktunya tiba, Lucy masuk dan memanggil ayahnya, akan tetapi si Connor berkata kepada Sam bahwa Lucy berkata Sam bukanlah ayahnya dan dia diadopsi oleh si Sam. Kasus pun berdatangan, di mana ia harus berpisah dengan Lucy dan punya waktu yang ditentukan untuk bertemu Lucy, yaitu 2 kali seminggu. Kalau 3 kali sehari itu obat, selama 2 jam. Sam pun sangat terpuruk akan keputusan hakim. Di situ ia pun ingin menyewa pengacara, akan tetapi tidak bisa menyewanya dengan terpaksa. Mereka pun mengusirnya dari sana. Akan tetapi ia pun tetap ingin menyewa pengacara di situ. Di situ pengacaranya bernama Rita. Rita pun berkata berikan saja nomormu kepada Patricia yang cantik ini. Hehehe.
Sam pun terus berusaha untuk mendapatkan pengacara dengan bertemu Rita kembali, akan tetapi Rita terlihat ingin menghindarinya dan tidak membantu si Sam. Di situ Rita pun ditanyai, siapa si Sam? Dan ia berkata ia sedang membantu kasusnya Sam, yang sebenarnya tidak. Di situ ia pun pergi mengunjungi Lucy dengan membawa kue, akan tetapi kuenya jatuh. Oh, sayang sekali. Terpaksa ianya berbicara dengan Lucy mengenai Rita Harrison, pengacara yang ia minta bantuan. Di mana di sini Lucy berkata bahwa ia tidak ingin ayah yang lain tapi ingin Sam sebagai ayahnya. Sam pun pergi dari sana untuk mengunjungi si Rita lagi, di mana di situ awalnya Rita terlihat tidak ingin bertemu dengannya. Kemudian ia pun nggak terpaksa sih. Ia muncul niat untuk membantunya karena dilihat oleh orang-orang. Ya sebenarnya termasuk terpaksa juga. Cuma terakhir dia niat. Ia pun melakukannya dengan sukarela dengan gratis dan akan menjadi pengacara Sam tanpa dibayar. Mereka pun pergi ke ahli jiwa karena keputusan hakim dengan sangat laju. Setelah dari sana, Rita pun benar-benar membantu si Sam dengan mewawancarai temannya Sam mengenai Sam, akan tetapi semuanya terdengar tidak nyambung dan tidak jelas. Setelah mewawancarai teman-temannya, ia pun mengunjungi Sam mengenai pengadilan yang akan diurus. Akan tetapi, saking sibuknya Rita karena banyak kasus yang harus ia urus, ia pun terlihat sangat tergesa-gesa hingga mobilnya diderek oleh truk derek. Sewaktu di pengadilan, perdebatan pun terjadi yang membuat Sam kebingungan. Setelah sidang satu selesai, ia melanjutkan sidang kedua. Akan tetapi tak lama kemudian kita diperlihatkan scene si Sam dan Lucy yang kabur dari tempat itu agar bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya. Aduh, sungguh sangat bahagia sepertinya mereka berdua nih. Kenapa tega banget orang misahin ayah dan anak kayak gini? Aduh. Lanjut. Oke, jadi keesokan harinya di tempat pelayanan anak, si Rita datang dan berkata bahwa Sam telah menculiknya sewaktu tengah pemeriksaan wali yang bisa saja mengubah keputusan hakim. Cuman Rita berusaha meminta permohonan agar Sam diberi kesempatan. Si Lucy meminta tolong pada Rita agar membantu mereka. Rita pun membantu mereka, di mana Lucy diwawancarai oleh mereka semua karena segala hal masih belum jelas. Sidang pun masih dilanjutkan dengan mewawancarai Annie. Di mana di sini Annie membela si Sam dan percaya akan Sam sebagai seorang ayah dari Lucy dan ia sanggup merawat Lucy. Annie juga ditanyai oleh Turner mengenai ayahnya sendiri, di mana ayahnya Annie adalah seorang yang kejam, kata si Sam. Mereka pun keluar dari pengadilan dan menunggu hingga berjam-jam, hingga hari gelap baru mereka pulang karena Annie baru siap untuk berangkat. Di sini Sam pun mampir ke rumah si Rita untuk membahas tentang kasus yang masih berlangsung. Rita pun mengajarkan Sam untuk menjawab sebuah pertanyaan yang akan diajukan oleh Tuan Tanner nantinya. Setelah selesai latihan, Rita memberikan baju suaminya kepada si Sam untuk dipakai dengan dibantu Rita dalam memakai hal dasi untuk esok hari, di mana keesokan harinya merupakan sidang terakhir. Oke, sebelum pergi ke persidangan, Sam pun memilih bekerja terlebih dahulu, akan tetapi ia mengalami masalah dengan blender yang membuat bajunya kotor. Setelah itu ia pun berangkat ke pengadilan dan ditanyakan sesuai latihan yang mereka semalam praktekkan. Tapi setelah Rita bertanya, Tanner pun bertanya berbagai pertanyaan yang sedikit membuat Sam kesusahan. Meski begitu, awalnya ia bisa menjawab semuanya, akan tetapi karena pertanyaan terus berdatangan yang membuat Sam semakin bingung dan sulit untuk berpikir. Terpaksa ia harus kalah dalam pertandingan pengadilan itu. Di situ ia pun mengunjungi Lucy sebelum mereka berpisah, yang membuat Sam sangat sedih dan terpuruk. Sedangkan si Rita, karena ia tidak pernah akur dengan anaknya, ia pun mencoba untuk menyayanginya dan tidur bersamanya. Hari pun telah berganti. Hari yang cerah seperti biasa, Sam keluar jalan-jalan mengambil bunga yang awalnya kurasa ingin diberikan kepada Lucy, akan tetapi tidak jadi. Karena setelah mengecek, ia melihat keadaan Lucy. Di situ ia pun mengurung diri dari dalam rumahnya meski ia kedatangan Rita. Awalnya Rita emosi dan muak dengan semua ini karena ia tidak dibukakan pintu. Ia menobrak pintu itu dan melihat Sam mengurung dirinya dengan lipatan-lipatan yang ia buat. Rita pun terus membujuk Sam dan bahwa ia bisa membawa kembali Lucy. Mereka pun sempat berdebat tentang orang seperti Sam dengan orang seperti Rita. Dan Rita pun menceritakan unek-uneknya semua yang membuat Sam ikut sedih karena kesedihan yang dialami Rita. Sam pun memeluk Rita untuk menenangkannya. Di sebuah hari yang cerah diperlihatkan Sam membawa banyak anjing ke rumah orang tua asuh Lucy, di mana ternyata Sam memiliki pekerjaan tambahan yaitu mengurus anjing-anjing. Iya, kalau kalian punya anjing bisa hubungi si Sam. Ia pun bertemu dengan Lucy, akan tetapi Lucy marah-marah kepadanya karena ia tidak menelponnya dan mengunjunginya.
karena ia melupakannya. Di situ Sam pun memintanya untuk berhenti dan ia menjelaskan tentang semuanya sampai Lucy tenang dan percaya akan hal itu. Setelah bertemu dengan Lucy, ia mengunjungi Rita dan bersama-sama pergi ke tempat pelayanan anak itu untuk berusaha mendapatkan Lucy kembali. Meski mereka gagal, Rita pun terus meyakinkan Sam bahwa mereka masih ada kesempatan. Mereka berdua saling berbicara mengenai kehidupan mereka. Keesokan harinya, kita diperlihatkan hari yang sangat indah dan cerah, di mana Lucy pergi ke sekolah bersama orang tua asuhnya, dan ia menerima sejenis burung origami dari ayahnya. Ia pun sering bertemu dengan Lucy karena ia pindah dekat dengan Lucy, di mana ia mengatakan kepada Lucy ia pindah dekat dengannya. Setelah bicara dengannya, mereka pun berpisah. Tetapi pada malam harinya, Lucy tidak mau berpisah dengan ayahnya. Ia pun keluar dan mencari rumah ayahnya dan pergi ke rumah ayahnya melewati tangga. Diperlihatkan bahwa Sam mendapatkan pekerjaan yang baru dan ia sudah semakin membaik kembali. Dan hal setiap malam kembali terulang kembali. Lucy pun terus mengunjungi Sam setiap malam dan Sam pun juga terus mengantarnya pulang sampai suatu hari ia ingin pergi. Akan tetapi pintunya dikunci yang membuatnya susah untuk menggapai kunci pintu yang ada di atas sana. Orang tua asuhnya pun tidak tega melihat Lucy. Hari pun telah berganti di mana Rita mengunjungi Sam bersama Willy karena mereka masih berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Dan juga mereka saling bersyukur dan senang mengenal satu sama lain karena saling mendapatkan sesuatu pelajaran yang baru. Ketika malam tiba, Sam pun tidur dengan keadaan memakai jas. Tetapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah orang tua Lucy yang membawa Lucy untuk tinggal bersama Sam. Dan ia juga meminta maaf kepada Sam. Ia juga akan mengatakan kepada hakim tentang hal ini keesokan harinya. Dan mereka sama-sama saling berpisah karena akan bertemu besok di pengadilan. Akan tetapi sebelum berganti scene, Sam mengatakan ia selalu ingin Lucy mempunyai seorang ibu. Lalu scene pun berpindah di mana keesokan harinya adalah pertandingan bola Lucy di mana Sam menjadi wasitnya di sana. Terlihat semua orang sangat heboh dan senang sekali, begitu juga aku yang nonton film ini. Melihat kebahagiaan seorang ayah dan anak yang sangat bahagia banget. Ya sebenarnya gue juga gak tahu ya di pengadilannya yang mana, tapi film ini pun berakhir dengan sangat bahagia. Saya sendiri senang mengenal film ini dan menonton film ini serta membuat rangkuman film ini. Ya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan kekurangan, mohon maaf dan mohon dikoreksi ya. Untuk videonya gue gak bisa tayangin semuanya karena takut terkena copyright. Jadi cukup sampai di sini saja dulu. Sekian, terima kasih telah menonton rangkuman ini. Sampai jumpa lagi di rangkuman selanjutnya dan terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tuned on your favorite films.